Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Kali ini kita mencoba untuk memperhatikan dengan seksama lembaran dalam diktat dimulai dari halaman 85 sampai halaman 96. Inilah tasrif al-furu' untuk bab-bab wazan yang masuk dalam grup thulathi mazid biharfain. Thulathi mazid biharfain. 3 huruf asli yang mengalami tambahan 2 huruf, yaitu bab tafa'ala, contoh mauzunnya ta'allama, tafa'ala, contoh mauzunnya tajahala, dan seterusnya sampai if'alla. Itu bisa diperhatikan di halaman 85. Ya. Nah, inilah tasrif al-furu'nya, yaitu apa yang ada di halaman-halaman 86, 87, 88, 89, kemudian 90, 91 ya. Urut dari wazan 10, wazan 11, wazan 12, wazan 13, wazan 14. Ya, ini insyaallah mudah. Masih sama cara membaca tabel, ya, cara mempelajarinya dengan tabel-tabel yang ada pada wazan-wazan sebelumnya. Nah, yaitu tetap menggunakan 2 tabel utama. Tabel yang menjelaskan tasrif al-furu' untuk sighah yang berjenis fi'il, di mana acuan tasrifnya adalah dhamir, seperti misalkan di halaman 86 ya, tafa'ala, kemudian fi'il mudhari'nya tafa'alu, fi'il amrnya tafa'al, fi'il nahynya la tatafa'al, madhi majhulnya tufu'ila, mudhari' majhulnya tafa'alu. Nah, ini sighah-sighah yang berjenis fi'il. Maka acuan tasrifnya adalah dhamir. Sehingga kita bisa melihat bahwasannya apa yang sudah kita pelajari mengenai seluk-beluk tasrif al-furu' ada di sini. Ya. Imbuhan yang ditambahkan pada kalimah-kalimah yang mewakili setiap sighah adalah sama. Contoh misalkan tafa'ala. Pertambahannya dengan aliful itsnain di belakangnya ketika berubah untuk dhamir huma, kemudian wawul jamaah dan seterusnya sampai nahnu. Ya, sama persis. Kemudian yatafa'alu pun demikian. Ya. Pertambahannya sama dengan huruf-huruf mudhara'ah di depannya. Ya. Fi'lul amr pun demikian, fi'lun nahi juga demikian. Kemudian tabel yang berikutnya, tabel bawah juga sama seperti wazan-wazan sebelumnya, yaitu tabel yang menjelaskan tentang tasrif al-furu' untuk sighah yang berjenis ism. Maka acuan tasrifnya bukan dhamir, melainkan bentuk-bentuk atau macam-macam ism berdasarkan jenis dan bilangan. Itu bisa kita perhatikan dengan sesama, misalkan di halaman 86, tabel bawah. Ya. Dan ini juga seperti wazan-wazan ada di grup thulathi mazid biharfin. Wazan sighah ismul Allah tidak ada, kemudian ismul zaman dan ismul makan yang bentuknya sama dengan ismul maf'ul tetapi tasrif al-furu'nya berbeda. Di mana ismul maf'ul tasrif al-furu'nya penuh seperti ismul fa'il. Ya. Sedangkan ismul zaman dan ismul makan cukup dengan 3 kalimat. Nah, ini sama persis ketika kita melihat contoh tasrif al-furu' untuk mauzunnya, di mana di halaman 87, halaman ganjilnya, ada contoh mauzun ta'allama. Ini ta'allama di tasrif al-furu' secara lengkap sebagaimana dalam 2 tabel yang kita lihat di halaman 87. Ya, kalau kita lihat kanan kiri sama, ya. Ditimbang dengan wazannya. Nah, ini juga bisa kita perhatikan di halaman-halaman setelahnya.
Ya, misalkan di wazan 11, tafa'ala. Ya. Kemudian wazan 12, wazan 13, ya, dan seterusnya sampai wazan 14. Ya. Ini cukup mudah insyaallah. Tinggal bagaimana kita sesering mungkin ya membaca, melantunkan, mengayunkan lidah kita untuk mentasrif ya. Sehingga nanti kita insyaallah akan hafal. Ya, akan hafal dengan sendirinya biidznillah. Ya, bila kita sering-sering mentasrif apa yang menjadi materi daripada ilmu tasrif ini. Karena memang memahami rumus, melihat pola wazan itu memang amat penting. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila maklumat-maklumat itu benar-benar kita hafal. Ya, kita hafal, kita lancar dalam mengucapkan ya. Nah, itu insyaallah lebih membantu kita ketika kita berhadapan langsung dengan teks-teks Arab yang memang tertulis tanpa syakal. Maka sebuah anjuran ya, kalau memang ini layak untuk ditekankan ya, maka itu alangkah baik. Alangkah baiknya yaitu dengan sering-sering kita mentasrif sampai benar-benar kita hafal. Oke, katakan kita kalau menghafal susah, tapi sering-seringlah kita mengucapkan. Misalkan tafa'ala tafa'ala tafa'alu, tafa'alat tafa'alata tafa'alna, dan seterusnya. Ya. Kemudian mutafa'ilun mutafa'ilani mutafa'iluna, mutafa'ilatun mutafa'ilatani mutafa'ilatun, dan seterusnya. Misalkan itu untuk wazan 11 misalkan. Atau misalkan di wazan 14. Di wazan 14 misalkan if'alla if'alla if'allu, dan seterusnya. Atau misalkan ihmarra ihmarra ihmarru, ihmarrat ihmarrata ihmararna, ihmararta, begitu kan seterusnya. Kalau kita sering mentasrif, insyaallah lidah kita lentur dengan sendirinya. Ya. Nah, demikian apa yang dapat sampaikan tentang poin-poin yang menjelaskan tentang tasrif al-furu' bab wazan grup thulathi masjid bi harfain. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.